Sejak Bitcoin Spot ETF disetujui, Grayscale setiap harinya ngedam hampir 500 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Di lain sisi justru BlackRock setiap harinya serok Bitcoin tanpa henti. Nggak akan lama lagi kita akan ngelihat Grayscale itu berhenti ngedam Bitcoin. Dan menurut Seasonality Index sekarang itu sudah masuk ke altcoin season. Lebih lengkapnya kita akan bahas nanti. Di video kali ini kita akan membahas secara fundamental market, on-chain data, sekaligus sedikit tentang technical analysis-nya. Bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa sekaligus tombol like-nya juga ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Itu semua buat kalian sendiri kok. Supaya kedepannya nggak ketinggalan update-nya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Hanya di channel ini kita ngebahas kripto secara netral dengan data. Komen juga videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership untuk 2 orang pemenang dari komen yang ada di channel ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Kesempatan kalian untuk menang itu cukup besar, jadi jangan lupa komen juga. Di grup Cuan Kripto itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus saya sharing juga entry kapan saya masuk market ya. Buat yang mau langsung join juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari Grayscale nih, yang tiap harinya ngedam hampir 10.000 Bitcoin. Nilainya itu hampir 500 juta dolar. Banyak yang mengira Bitcoin Spot ETF di approve itu menjadi sell on the news event. Tapi justru kalau saya ngelihat dari on-chain datanya itu justru malah sebaliknya loh. Karena kalau lihat dari on-chain data, 6 trading days setelah Bitcoin Spot ETF di approve, GBTC memang ngedam Bitcoin. Tapi di sisi lainnya, institusi yang menyediakan spot Bitcoin ETF justru malah serok Bitcoin. Selama 6 trading day, Grayscale itu ngedam 53.000 Bitcoin, sekitar 8.800 Bitcoin per hari. Tapi justru dari penyedia Bitcoin Spot ETF itu ada penambahan 79.000 Bitcoin. Itu sekitar 13.000 Bitcoin ya per hari. Di sini kita ngeliat ada selisih penambahan 4.200 Bitcoin per harinya. Sayangnya memang institusi penyedia ETF itu beli Bitcoinnya secara over the counter, sedangkan Grayscale itu ngejualnya melalui market. Jadi penjualan GBTC itu ada dampak langsung ke market, sedangkan pembelian untuk keperluan ETF itu belum ada dampaknya ke market. Di sini saya bilang belum ada, bukan nggak ada ya. Saya bilang belum ada dampaknya ke market itu karena kita masih belum tahu tipe pembelian over the counternya BlackRock dan kawan-kawan yang dijelasin di video sebelumnya ini, itu sumber dananya dari mana. Kita nggak tahu jenis over the counternya itu seperti apa ya. Entah itu underlying ataupun reserve si Coinbase sendiri. Kalau secara underlying itu kayaknya kecil kemungkinannya ya. Karena Coinbase sendiri itu cukup patuh terhadap hukum Amerika Serikat dan sangat transparan. Kalau dijual secara underlying menggunakan Bitcoin ya customer, bisa-bisa hancur kayak FTX. Sumber Bitcoin yang dibeli oleh BlackRock dan kawan-kawan itu juga masih belum ketahuan. Entah itu dari reserve-nya Coinbase. Reserve Coinbase ini memang cukup banyak, Bitcoinnya ada 980.000 Bitcoin. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini kan juga termasuk Bitcoin customer Coinbase. Kalau reserve langsung yang dipegang Coinbase itu atau modal awalnya dijelaskan. Menurut data Bitcoin Worldwide, Coinbase itu punya 9.000 Bitcoin saja. Sedangkan BlackRock itu belinya terakhir itu 10.000 Bitcoin. Dan kalau kita ngeliat data dari Glassnode, kebanyakan yang punya Bitcoin itu nge-hold loh. Mereka nggak mau ngejual Bitcoinnya. Jumlah short term holdernya itu makin lama makin sedikit. Sedangkan yang kita tahu jumlah Bitcoin itu terbatas, nggak bisa nambah lagi. Jadi ketika semakin banyak yang nge-hold Bitcoin nggak mau dijual ke market, para institusi penyedia ETF itu dipaksa beli Bitcoin yang tersedia di market dengan harga yang lebih tinggi. Ketika saat itu tiba, dampak pembelian dari Bitcoin institusi itu akan kelihatan banget. Kalau saya ngelihat dari data on-chain seperti ini sih, bagi saya jangan pernah mau ngejual Bitcoin kalian. Broker atau bandar penyedia Bitcoin ke ETF, stoknya makin lama makin tipis. Sedangkan peminat Bitcoin itu sangat banyak. Saya ngomongin secara data loh. Institusi memang nggak ada kepentingan untuk minat atau enggaknya Bitcoin, tapi institusi menyediakan untuk nasabahnya. Kita lihat di sini nasabahnya itu sangat ingin banget Bitcoin. Kita ke data selanjutnya, kalau kita ngelihat dari long term holder NUPL, ini data unrealized profit untuk long term holder. Rata-rata long term holder itu pada saat ini lagi unrealized profit 55%. Di chart ini dibagi dalam beberapa segmen yang ditandai dengan warna. Warna merah menunjukkan capitulation, warna oranye menunjukkan hope atau fear, tergantung market lagi uptrend atau downtrend sebelumnya. Warna kuning ini menunjukkan optimism _ anxiety, warna hijau menunjukkan belief atau denial, dan warna biru menunjukkan euphoria atau greed. Secara historical dari tahun 2012,
ketika market itu kembali dari bear market lalu masuk ke teritori belief atau gambar yang warna hijau ini, itu kita selalu ngelihat adanya koreksi dulu. Di tahun 2012 itu masuk ke warna hijau lalu ada koreksi. Beberapa bulan kemudian masuk ke bull market dan ke segmen euphoria atau greed. Tahun 2016 juga sama, dari bear market kita masuk ke warna hijau lalu ada koreksi nih. Gak lama kita all time high. Tahun 2019 kita masuk ke warna hijau lalu turun lagi ada koreksi. Koreksinya di tahun 2019-2020 itu agak spesial ya karena ada black swan event seperti pandemi. Lalu di bulan Agustus 2020 kita ngelihat long term holder NUPL ini masuk ke teritori hijau, ada koreksi lagi sedikit sebelum masuk ke all time high. Nah, sekarang kita di tahun 2024 nih. Bitcoin lagi di teritori hijau lagi rata-rata. Secara historikal setiap kita masuk dari bear market menuju ke bull market, indikator long term holder ini saat di warna hijau itu ada koreksi. Jadi misalkan kalau kita ngelihat dalam beberapa bulan itu ada koreksi, kalian tahu lah ya harus ngapain. Lanjut ke data selanjutnya, Bitcoin long term holder berbanding short term holder. Ini ada divergence yang sangat besar banget. Bitcoin long term holder itu udah mencapai all time high, sedangkan Bitcoin short term holder itu ada di all time low. Short term holder ini mengacu sama trader ya. Masuknya cepat, keluarnya juga cepat. Atau mungkin juga retail yang ngakunya investor, ngelihat harga naik dikit itu langsung di take profit. Atau justru ketika masuk market lalu harganya turun itu langsung dijual. Seiring long term holder ini makin naik, makin lama short term holder itu makin sedikit untuk mengakuisisi Bitcoin. Terlebih Bitcoin Spot ETF itu membuka peluang ke lebih banyak orang yang sebelumnya takut untuk membeli Bitcoin. Coba kalian pikirin ya, ketika awal dulu takut masuk ke kripto, kira-kira orang waras itu all in nggak sih? Kecil kan kemungkinan untuk all in. Nah, begitupun juga sama buat orang sebelumnya yang takut beli Bitcoin sebelum ada ETF, palingan mereka itu beli Bitcoin 1-3% dari total portfolionya. Seiring berjalannya waktu baru bertambah. Nah, ada baiknya buat kita juga nih ya, ini not financial advice, tapi nggak ada salahnya kita juga mulai cicil beli Bitcoin. Lanjut nih, dari data long term holder NUPL ini menunjukkan kita selalu dapat koreksi dulu ya, sebelum masuk ke all time high baru. Terlebih kita juga udah mau halving Bitcoin. Dari data Bitcoin ROI after halving, setiap cycle-nya itu kita selalu ngelihat return yang positif. Jadi sekalipun kita ngelihat ada dump sebelum atau sesudah halving, at the end, dari data yang udah ada aja itu selalu ngasih lihat return yang positif banget. Terlebih halvingnya Bitcoin itu menambah kesulitan untuk mengakuisisi Bitcoin baru. Namanya aja halving. Jumlah Bitcoin yang ditambang itu jadi kepotong setengah. Belum lagi ditambah ETF, lalu ada uang yang banyak banget yang masih nunggu belum masuk ke market yang dijelasin di video sebelumnya ini ya. Menurut saya itu bisa membuat market bull run dengan kuat dan lama. Kalau menurut kalian, misalkan nih market dikasih koreksi, kalian mau nambah koin lagi atau enggak? Atau ngerasa udah cukup tuh? Komen di bawah ya, kalian itu mau beli koin apa dan di harga berapa? Kalau banyak dari kalian minat di suatu koin di harga tertentu, mungkin akan kita bahas di update berikutnya ya. Jadi pastikan kalian komen mau beli koin apa dan di harga berapa. Dengan berkomentar juga kalian berhak untuk masuk ke undian cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulannya. Ini udah akhir bulan nih, dikit lagi kita akan adakan undian ya. Lanjut. Menurut data dari altcoin seasonality, sekarang itu udah masuk ke altcoin season. Di indikator ini itu menggunakan candle weekly. Jadi kita baru ngelihat 1 minggu pertama nih sinyal altcoin season muncul. Dan kalau kita ngeliat ke dominasi Bitcoin, pada saat ini memang Bitcoin dominance itu udah breakdown dari supportnya nih. Sempat berkali-kali membuat fake out yang mau naik tapi turun lagi. Kita baru ngeliat ada 2 minggu ya, Bitcoin dominance itu turun di bawah support nih. Yang pertama itu di candle merah besar, dan minggu tadi yang baru closing di jam 7 itu closingnya juga sama di bawah support. Ini udah kelihatan tanda positif udah mau masuk ke altcoin season. Kalau saya pribadi, beberapa altcoin itu udah saya akumulasikan dijelasin di grup membership Tuan Kripto. Kalau saya ngeliat di sini dominasi Bitcoinnya turun itu ada faktor dari Bitcoin Spot ETF juga. Seharusnya kan Bitcoin Spot ETF kalau di approve itu akan jadi angin segar buat Bitcoin dan membuat dominasi Bitcoin harusnya itu naik karena lebih diminati. Tapi nyatanya nih justru sebaliknya. Sometimes memang kalau kita coba melogikakan market, itu justru malah yang terjadi sebaliknya. Ternyata turunnya dominasi Bitcoin ini kebanyakan dipengaruhi dari grayscale yang ngedam Bitcoin terus-menerus. Kebanyakan trader itu ngelihat institusi beli Bitcoinnya melalui over the counter, tapi kok grayscale ngejualnya lewat market. Hal itu terjadi karena memang grayscale itu punya hak untuk ngejual Bitcoin kalau shares GBTC-nya dijual oleh customernya. Itu yang saya maksud di awal tadi, institusi itu nggak punya kepentingan untuk holding Bitcoin. Minat atau enggaknya institusi terhadap Bitcoin itu tergantung dari customernya. Cuman ada satu institusi yang agak lain ya, yaitu si MicroStrategy ini. MicroStrategy ini jualan software tapi minatnya ke Bitcoin sangat besar. Lanjut kita sedikit ke teknikal. Secara Bitcoin dominance ini udah mulai menurun
menurun secara seasonality ya, ini memang tanda awal untuk masuk ke altcoin season. Tapi untuk terjadi alt season dibutuhkan Bitcoin dominasi yang terus turun, tapi harga Bitcoinnya itu naik. Itu baru terjadi alt season yang sesungguhnya. Yang saya lihat di sini sekarang itu Bitcoin dominasinya turun dan Bitcoinnya harganya ikutan turun. Jadi bisa dikatakan altcoin sekarang lagi di fase stabil atau akumulasi. Kalau kita ngelihat harga Bitcoin sekarang, follow up dari video sebelumnya ya, saya expect itu Bitcoin ada sedikit kenaikan untuk ngevisit atau meretest area resistance yang di breakdown. Ternyata retestnya itu hanya sampai trendline yang di breakdown ini. Sekarang Bitcoinnya itu memang masih tersupport. Range supportnya itu 4200 sampai 4500. Kalau secara gambaran besar di video sebelumnya itu saya udah ngejelasin ya. Jadi di video kali ini kita akan ngelihat secara short termnya. Secara short term Bitcoin ini masih tertahan di area support. Tapi kalau kita ngelihat di sini itu support di 4500, nggak sebanyak area support yang diciptakan di 42.200-an. Di 42.200 ini ada banyak banget support atau menjadi area yang sebelumnya diminati nih. Ini udah breakdown. Kalau udah di breakdown dari support yang lumayan kuat sebelumnya, support berikutnya ini tuh rentan untuk terjadi breakdown lagi. Untuk sementara ini masih bisa menjadi support, tapi pantulan dari support ini itu biasanya akan dipakai trader untuk mencari peluang masuk dengan posisi short. Secara time frame 4 jam ini Bitcoin memang di sini terbentuk ada yang namanya bullish divergence. Price actionnya membuat lower low, tapi momentum indikator membuat higher low. Bullish divergence yang di sini terbentuk menunjukkan momentum seller itu perlahan udah mulai hilang. Output dari bullish divergence itu bisa jadi dua. Bisa itu terjadi konsolidasi dengan price action yang agak liar, atau output yang satunya lagi itu terbentuk bullish price action. Mungkin sebagian teman-teman trader di sini itu ngelihatnya Bitcoin terbentuk falling wedge. Falling wedge ini merupakan pattern bullish. Secara target, falling wedge ini menargetkan ke tertingginya saat terbentuk pattern ini, yaitu di range 43.300-an. Hal ini juga bertepatan kalau kita ngelihat secara liquidation heat map di area 43.300-an. Itu terdapat ada banyak liquidity ya. Area yang terdapat banyak liquidity itu cenderung untuk dites atau menjadi area magnet. Untuk lebih short termnya kita ngelihat di 42.000 sampai 42.100 itu juga terdapat banyak liquidity. Kedua area tersebut itu juga pas banget di area SNR sebelumnya nih. 42.100 itu support sebelumnya dan 43.300 itu juga support sebelumnya nih. Untuk short term, jadi kedua area ini cenderung sangat berpotensial untuk divisit. Kalian jangan bingungkan antara bullish divergence yang terbentuk di 4 jam dan juga bearish divergence yang terbentuk di daily time frame. Ini merupakan dua time frame yang berbeda ya. Kita bisa aja bearish di lower time frame tapi bullish di longer time frame. Semua itu kembali lagi tergantung tipe trading kalian masing-masing. Di bawah 40.500 kita ada support besar itu di range 38.000 dan juga satu lagi di range 35.200-an. Dua tempat ini bisa divisit kalau 40.000 itu udah di-confirm breakdown. Ngelihat dari data dan pergerakannya Bitcoin untuk short term, view kita memang agak sedikit bearish. Tapi seperti yang saya bilang tadi, sekalipun Bitcoin ada koreksi, bagi saya itu merupakan kesempatan yang bagus banget untuk mulai akumulasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk alternatif koin lain itu tersedia semua di grup. Beberapa update lalu itu saya ngebahas secara detail tentang Celestia. Kita kupas tuntas Celestia secara fundamental dan juga tokenomics di update grup member. Berikut dengan harga entry alternatif koin lain yang udah saya cicil beli. Bagi yang berminat join ke grup, ini merupakan grup berbayar tapi tenang aja murah ya. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Ini terjangkau buat semua orang. Sengaja nggak saya kasih gratis karena saya paham banget yang gratis itu nggak dihargai. Kalau mau dapat gratis, komen videonya, nanti di akhir bulan itu kita adakan undian. Tapi buat yang mau langsung join ke grup, kalian bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.